Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, kali ini saya akan meng-up lagi ya cerita Teluh Hilut Bintinu. Ini tidak lain tidak bukan. Penulisnya adalah Kang Arif Hilman ya, yang stay di Ternate. Ini seolah-olah terlupakan tapi tidak. Bahkan Kang Arif ini sudah menulis cerita terbarunya yaitu Juri Gliriwa ya. Jadi mohon maaf sekali ya saya sebagai pembaca atau yang pemilik akun Jelang Malam agak sedikit melupakan scene ini ya atau judul ini. Akan tetapi saya akan bayar lunas ya di minggu-minggu ini sambil berjalan juga cerita Santet Pelakor ya, alias ini yang ditulis oleh Kak Astina Atuti juga ya. Baik sahabat Jelang Malam, are you ready? Sikat. Ujang dan Yi Angsana telah duduk dengan Wahaji di satu meja. Nampak hening dan kaku antara Ujang dan Nyai Angsana. Dalam benak Ujang penuh tanda tanya, kenapa Eyang Huluwatakan atau Nyai Angsana bisa ada di pihak kita? Terlihat Ujang menggaruk tidak gatal di kepalanya. Tanda masih bingung dan penasaran tentang Nyi Angsana. Wahaji sengaja batuk menyairkan suasana. Ujang yang sedari tadi bingung dalam diamnya terkagetkan oleh batuknya Wahaji. Kamu bingung ya Jang? Melihat ada Nyai Angsana di hadapan kita, ucap Wahaji. Seketika Ujang tersipu malu dan mulai bertanya ke Wahaji. Iya Wak, kenapa bisa ada Nyai Angsana di pihak kita? Wah juga belum tahu semuanya. Dan ada penjelasan dari Huluwatakan Jang. Coba sekarang minta penjelasan langsung dari orangnya. Wahaji mempersilahkan kepada Nyai Angsana. Nyai Angsana yang ditanya oleh Wahaji dan kepanasaran Ujang pun mulai buka suara untuk pengakuan. Maaf sebelumnya pada Wahaji dan Ujang. Dan awal pembicaraan saya meminta maaf atas dosa perbuatan saya selama ini. Mungkin ini sudah jalan saya yang dituliskan di Yaumul Mahfuz oleh Allah Azza wa Jalla. Harus kembali ke jalan yang benar dan lurus. Izin Allah dan perantaranya Kakang Sang Hyang Tikoro dan Prabu Taji Malela. Awalnya saya juga dikurung di ruangan hanpat tanpa dimensi. Titik awal pertobatan saya. Seterusnya Nyai Angsana menjelaskan secara detail kepada Ujang dan Wahaji. Setelah mendengar penjelasan dari Nyai Angsana, Ujang dan Wahaji mengucap syukur alhamdulillah bersamaan. Alhamdulillah Nyai, syukur bisa berbalik pikir untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga taubat dan niat Nyai istiqomah dan selalu diberi kesabaran dan keikhlasan. Wahaji memberi nasihat kepada Nyai Angsana. Setelah mengobrol panjang lebar karena waktu sudah mendekati subuh, akhirnya Nyai Angsana pamit untuk kembali ke Muara Hak. Sebelum berpamitan, Wahaji titip salam dan titip amanat ke Nyai Angsana agar segera memberitahu kepada Eyang Guru dan saudara-saudaranya di sana. Hembusan angin malam yang menjelang subuh sangat terasa menusuk sendi-sendi tubuh. Ujang terlihat menggegeskan kedua telapak tangannya agar menimbulkan hangat. Yang mau masuk apa nunggu azan awal dan ke masjid? Wahaji bertanya ke Ujang. Lurusin badan dulu ah. Badan Ujang sakit-sakit ini. Ya udah, Ua mau langsung ke masjid. Tapi awas jangan tidur nanti kebablasan loh, kata Wahaji. Singkat cerita setelah selesai menjalankan sholat subuh, Wahaji, Ujang Juragan Aceng, dan Mang Osin duduk di halaman rumah Wahaji. Terlihat raut wajah Wahaji begitu sedih saat melihat keluarga Juragan Aceng. Dalam hati dan benaknya, Wahaji selalu berpikir kenapa dan dosa apa ke keluarga ini sampai iri dengki begitu kejam dan berhasrat mau membinasakan keluarga ini. Wahaji meneteskan air mata saat melihat Neng Agis, gadis kecil lugu dan juga baik ini jadi sasaran kekejian akan iri dengki seseorang. Wahaji berniat mau berbicara empat mata saja dengan Juragan Aceng. Karena permasalahan ini sudah bukan masalah sepele. Karena sudah mendengar penjelasan dari Nyai Angsana
tentang ancaman Nyai Kemuning. Di tempat lain, tepatnya di Cisompet, di rumah Mama Ajengan, Cep Dadan sudah berada di rumah Ama Ajengan. Tak lama, Mandor Uha dan Cep Adi pun datang. Dengan hormat Cep Dadan menuju Mandor Uha dan Cep Adi. Langsung Cep Dadan bersalaman dan mencium tangan Mandor Uha dan Cep Adi. Walaupun terlihat sungkan, Mandor Uha begitu takjub dan sayang terhadap Cep Dadan. Bukan karena dia anak juragan Amat, tapi karena kesopanan dan hormatnya. Mandor Uha tak habis pikir dengan sikap bapaknya yang bertolak belakang dengan sifat anaknya ini. Jam menunjukkan sekitar 7.17. Mentari pagi sudah tidak malu lagi untuk menampakkan dirinya. Burung-burung berkicau seakan menyambut sang surya dan saling membalas satu sama lainnya. Terlihat embun-embun membasahi rumput dan dedaunan. Lalu lalang terlihat orang-orang beraktivitas seperti biasanya. Ada yang berangkat sekolah, kerja dan juga terlihat ibu-ibu memakai penutup kepala yang bersiap ke perkebunan teh yang berada di daerah Cisompet. Cep Dadan pun mulai bertanya kepada Mandor Uha. Pak Mandor juga ikut ya ke Limbangan? Tanya Cep Dadan. Sumuhun Den, tadinya bapak tuh gak bakalan ikut, tapi ama Ajengan yang ajak. Itu juga bapak sendiri yang mau pergi. Ini Cep Adi juga katanya mau ikut Den. Dengan rasa hormat, Mandor Uha menjawab. Tak lama ama Ajengan pun muncul dan keluar dari dalam rumah. Udah pada kumpul semuanya. Maaf udah nunggu lama ama ya, ucap ama Ajengan. Karena sudah dijanjikan waktu dan jam, terlihat bunyi klakson di luar rumah ama Ajengan. Ternyata itu Amang Ali, badega setia juragan Aceng. Ayo mumpung masih pagi, kata Mang Ali berteriak di dalam mobil sambil tertawa. Singkat cerita, rombongan ama Ajengan pun sudah meninggalkan halaman rumah dan sudah masuk ke jalan lebar untuk menuju Limbangan. Di tempat lain, di dalam hutan di mana Pak Amat sekarang tinggal di rumahnya Mbah Karyo. Baru bangun dan saat bangun, Pak Amat begitu kaget dan keheranan. Bagaimana tidak kaget? Pak Amat pas bangun, dia berada di bawah pohon beringin yang sangat besar dan begitu tua. Pak Amat tidak habis pikir kenapa bisa begini. Dia ingat betul malam tadi dia tidur di rumah panggung dan ditemani Mbah Karyo. Kenapa sekarang ada di bawah pohon beringin? Pak Amat pun bingung dan berdiri melihat sekitar dan Pak Amat terheran lagi. Suasana tadi malam dan sekarang jadi berbeda, bukan seperti suasana tadi malam. Pak Amat kembali duduk di bawah pohon beringin, tepatnya di atas akar yang menonjol besar keluar. Pak Amat termenung dan berpikir sejenak atas kejadian yang telah dialaminya. Pas Pak Amat melamun, Pak Amat dikagetkan dengan suara duk, 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 seperti orang yang menebang pohon. Pak Amat kembali berdiri dan mencari sumber suara itu. Celengak-celenguk, Pak Amat melihat kiri dan kanan memastikan di mana sumber suara itu. Pak Amat mulai berjalan mendekati sumber suara itu. Dan Pak Amat pun menemukan sumber suara itu. Benar saja, ada laki-laki parubaya lagi menebang pohon kering. Punten Ki, laki-laki parubaya yang sedang memotong kayu pun menghentikan menebangnya. Iya ada apa? Dengan ketus Pak Tua ini menjawab. Apa bapak asli orang sini? Kata Pak Amat. Lah iya, sampean kayak yang bukan orang sini ya. Baru lihat saya, kata si bapak tua itu. Bukan Pak, saya orang Garut Pak. Pak Amat menjawab pertanyaan Pak tua itu. Ada keperluan apa sampean sampai ada di tengah hutan larangan? Tanya Pak tua. Hah? Hutan larangan? Pak Amat kaget atas jawaban Pak tua. Dan Pak Amat kembali bertanya. Gini Pak. Saya datang ke sini niatnya mau berobat dan ada yang kasih tahu kalau di desa ini ada orang pintar yang bernama Mbah Karyo. Pak Amat menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Pak Amat, Pak tua ini kaget dan kebingungan. Tunggu sampean bilang berobat ke Mbah Karyo. Iya betul Pak.
Saya sempat bertemu dengan beliau pas waktu senja dan beliau pun mengajak saya untuk pergi ke rumahnya. Pak Tua seperti udah tahu niatan yang ada di depannya dan sudah tahu siapa Mbah Karyo dulunya. Tapi Pak Tua tidak akan membahas masalah ini di tempat ini dan Pak Tua kembali bertanya. Terus kenapa sampean ada di hutan ini? Katanya ada di rumah Mbah Karyo. Justru itu Pak, saya heran. Kenapa pas saya bangun malah ada di pohon beringin? Pak Tua hanya tersenyum menyeringai. Sebenarnya salah keluarga kita apa sih Pak? Sampai teror tidak berhenti-henti. Begitu benci dan irikah orang ini kepada keluarga kita? Nyi Lastri bertanya kepada Juragan Aceng. Juragan Aceng yang lagi duduk di kursi dekat jendela. Dengan tatapan kosong memandang jauh tidak tertuju. Neng Agis yang lagi bermain boneka begitu lugu dan tanpa beban. Padahal keluarganya lagi diteror habis-habisan dengan kematian. Sesekali Neng Agis terdiam mendengar emaknya yang mengajak cerita kepada ayahnya Juragan Aceng. Juragan Aceng masih terdiam dan tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Masih asik bermain dengan alam bawah sadarnya. Ari si bapak diajak bicara malah bengong. Pak, bapak? Nyai Lastri sedikit meninggikan suara agar Juragan Aceng mendengar. Terlihat Juragan Aceng terkaget dengan suara Nyi Lastri. Gimana Bu? Apa Bu? Nyi Lastri yang lagi melipat baju pun kesal dengan jawaban Juragan Aceng. Ih si bapak gimana ya? Nyai dari tadi ngobrol, bapak gak denger ya? Sambil cemberut Nyi Lastri menjawab Juragan Aceng. Maaf Bu, bapak ini lagi melamun. Bagaimana ke depannya keluarga kita nanti? Cobaan dan ujian ini terlihat berat buat bapak Bu. Juragan Aceng mulai gelisah dengan nasib keluarganya. Ari si bapak, ibu kan lagi bahas itu dan tanya ke bapak itu. Nyi Lastri sambil berdiri dan mendekat ke arah Juragan Aceng. Mata berbinar terlihat di mata Juragan Aceng. Raut keputusasaan nampak terlihat di wajah Juragan Aceng. Melihat sang suami begini, Nyi Lastri pun tidak kuasa menahan rasa sedih. Melihat kedua orang tuanya bersedih, Neng Agis pun menghampiri dan mencoba mengusap air mata ibu bapaknya. Melihat Neng Agis, Juragan Aceng langsung memeluk dan menangis. Tak kuasa menahan rasa sakit dan ketakutan akan kehilangan anak si mata wayangnya. Dalam pelukannya ke Neng Agis, terlontar kata-kata tanpa sadar keluar dari mulut Juragan Aceng. Neng, gelis, biar bapak saja yang pergi duluan. Jangan Neng dan Mama ya. Bapak tidak akan kuat jika Neng dan Mama yang harus pergi. Istighfar Pak, istighfar. Jangan ngaco Pak. Insya Allah bakal ada jalan keluarnya semua ini. Biar Allah yang mengatur semuanya. Dan Wahaji jadilah pelantarannya. Nyai Lastri mencoba menenangkan suaminya, Juragan Aceng. Terlihat suasana keluarga Juragan Aceng begitu sedih waktu itu. Kembali ke tempat di mana Pak Ahmad kebingungan dengan kejadian yang dialaminya. Oh ya udah, sampean ndak usah kepikiran. Biar sampean sekarang ikut balik ke rumah saya. Bagaimana? Ucap Pak Tua. Pak Ahmad sedikit ragu dan diam sebentar untuk menerima tawaran Pak Tua ini. Kembali Pak Tua bertanya dan sekarang menjelaskan atas kejadian yang Pak Ahmad alami. Sampai lupa ya Mas. Maaf, sampean ini siapa namanya? Pak Tua sambil menyodorkan tangan untuk bersalaman. Pak Ahmad pun menyodorkan tangannya kepada Pak Tua itu. Saya Ahmad Pak. Kenalkan, saya Tarjo Pak. Oh iya, nanti saya akan jelaskan apa yang sampean alami dan siapa Mbak Karyo itu. Ternyata Pak Tua ini bernama Tarjo. Beliau ini asli penduduk sekitar di kaki gunung itu. Tak lama Pak Tarjo dan Pak Ahmad meninggalkan hutan itu dan menuju ke rumah Pak Tarjo. Dalam perjalanan ini Pak Tarjo dan Pak Ahmad tidak banyak membahas yang dialami Pak Ahmad. Hanya dihabiskan dengan obrolan biasa. Karena sudah diwanti-wanti sama Pak Tarjo, jangan dulu membahas itu. Biar nanti Pak Tarjo akan menjelaskannya di rumah. Jalan yang menurun dilewati Pak Ahmad dan Pak Tarjo. Terlihat pepohonan menjulang tinggi dan begitu lebat menuju area hutan.
Pak Ahmad begitu bingung dengan yang dialaminya. Dalam benak Pak Ahmad, bukan jalan ini yang tadi malam dia lewati bersama Mbah Karyo. Pak Ahmad dan Pak Tarjo istirahat sejenak di bawah pohon yang besar. Dan ada batu di bawah pohon ini. Dan mereka pun duduk di atas batu untuk menghilangkan lelah. Setelah cukup beristirahat, Pak Tarjo mengajak kembali melanjutkan perjalanan. Sudah deket loh mas. Habis turunan ini udah sampailah di jalan besar yang menuju kampung saya. Ucap Pak Tarjo. Pak Ahmad hanya mengangguk dan terlihat napas Pak Ahmad tersengal-sengal karena kecapean dan sesekali berdiri dan memegang pinggangnya. Dan benar saja kata Pak Tarjo, setelah habis turunan ini bertemu dengan jalan besar. Karena di pelosok, jalan masih berbatu dan sedikit tanah berdebu tertiup angin. Tak lama Pak Tarjo menunjukkan jarinya sambil bilang, "Tuh mas, rumah saya sudah terlihat." Terlihat rumah khas pedesaan yang dinding beranyamkan bambu dan beratapan daun aren. Tak lama, Pak Tarjo dan Pak Ahmad sudah sampai di halaman rumah Pak Tarjo. Bu, coba bawa Maren. Bapak wis mulih." Pak Tarjo memanggil istrinya untuk membawakan air dan memberitahu kalau Pak Tarjo sudah pulang. Tak lama ada sautan di dalam rumah, suara istri Pak Tarjo. "Anten sindela mas, jak gawe menyang ngarep." Tak lama perempuan parubaya keluar dengan membawa namoan dan teko dan gelas di atasnya. Pak Tarjo dan Pak Ahmad duduk di balai-balai yang terbuat dari bambu. Dan Pak Ahmad begitu menikmati suasana di kampung Pak Tarjo. Pak Tarjo mulai bertanya ke Pak Ahmad dan akan menerangkan apa yang dia tahu. "Gini loh mas, saya mau bicara tentang kejadian yang sampean bicarakan tadi itu. Sampean kan bilang bertemu dengan Mbah Karyo kan?" Pak Tarjo mulai bertanya kepada Pak Ahmad. "Iya pak, bagaimana itu?" Pak Tarjo sebelum memulai menyalakan dulu tembakau yang dilinting dengan daun aren yang sudah kering. "Gini mas, bukan 1-2 orang saja yang mengalami kejadian sampean ini. Dan saya sudah tahu dengan tujuan dan maksud sampean datang ke sini. Saya jelaskan dulu siapa Mbah Karyo ini. Dulu, Mbah Karyo itu adalah dukun santet sakti mandraguna. Dan sudah terdengar kemana-mana tentang ilmu santetnya. Jadi banyak orang berbondong-bondong untuk menemui Mbah Karyo. Untuk meminta bantuan ilmu hitamnya. Dan tidak tahu kemana seakan ditelan rimba Mbah Karyo ini. Disebut mati pasti ada jasadnya, disebut hilang. Ya hilang kemana? Kebetulan Mbah Karyo ini satu guru dengan mbah saya mas. Jadi beliau ini tahu dan di mana Mbah Karyo ini. Pak Tarjo mencoba menjelaskan tentang Mbah Karyo ini. "Oh, jadi Mbah Karyo ini menjadi makhluk kasat mata atau bagaimana ya Pak?" Tanya Pak Ahmad ke Pak Tarjo. "Soal itu saya kurang paham mas. Sampean nanti bicara langsung dengan mbahnya saya," ucap Pak Tarjo. "Izin sebentar ya mas. Saya ke dalam dulu untuk minta izin ke si Mbah. Ada yang perlu bantuan dan sekalian sampean bertanya ke beliau." Pak Ahmad hanya menganggukkan kepala tanda mengerti. Pak Tarjo pun beranjak pergi meninggalkan Pak Ahmad dan menunjuk ke dalam rumahnya. Tak lama Pak Tarjo kembali menghampiri Pak Ahmad yang lagi duduk bersila dan bersandar diri di kayu penahan. "Mas, Mas Simbah bilang suruh masuk ke dalam. Kata Simbah, kamu sudah lama ditunggu kedatangannya." Pak Tarjo mengajak Pak Ahmad masuk ke dalam. Tapi bagi Pak Ahmad ada yang aneh dengan ajakan Pak Tarjo. Karena katanya mbahnya sudah menunggu. Pak Ahmad pun berdiri dan menuju Pak Tarjo dan ikut masuk ke dalam rumah untuk menemui mbahnya Pak Tarjo. Setelah masuk dengan Pak Tarjo, Pak Ahmad disambut dengan wewangian yang begitu aneh dan baru bagi Pak Ahmad. "Bau apa ini?" tanya Pak Ahmad ke Pak Tarjo sambil menggesek-gesekkan hidungnya. "Oh, ini kemenyan hutan mas, dicampur dengan getah pinus," jawab Pak Tarjo. Setelah memasuki ruangan tengah, Pak Ahmad dikagetkan dengan suara ririh bergetar di balik kain pintu kamar. "Wis teka koe Ahmad? Aku wis suwe nganteni koe." Pak Ahmad tertegun dan sedikit merinding mendengar suara memanggilnya di balik tirai.
Dan Pak Ahmad melirik ke Pak Tarjo dan Pak Tarjo menatap ke Pak Ahmad begitu dingin. Dengan senyum menyeringai dan Pak Tarjo pun berbicara. Iki nasibmu Ahmad. Sampean wisu paos marang Gusti Kaula. Bahkaryo lainnya iku muning. Seketika raut wajah Pak Tarjo berubah menjadi menyeramkan dan berkata pada Pak Ahmad, nasibmu sudah tertulis jika Pak Ahmad sudah bersumpah pada Pak Karyo dan Kinyai Kemuning. Pak Ahmad terlihat mundur 2 langkah dan kaget dan ketakutan melihat wajah Pak Tarjo dan Pak Ahmad berbalik melarikan diri. Tapi Pak Ahmad pas berbalik, istri Pak Tarjo sudah berdiri di depan pintu dengan tatapan kosong dan giginya hitam. Meneteskan cairan hitam di mulutnya. Sampean wis sumpah Ahmad. Awak lan nyawa wis kaiket ing sumpah. Nganjarone kanggo sumpah iku nepi ka niat lan tujuan sampean. Ucap istri Pak Tarjo dibarengi tertawa melengking. Dan istri Pak Tarjo menghampiri Pak Ahmad yang sedari tadi ketakutan. Pak Ahmad bukannya ketakutan tapi kebingungan. Sumpah, apa yang kalian bilang, ha? Saya tidak mengerti dan biarkan saya pergi dari tempat ini. Pak Ahmad menanyakan sumpah apa yang telah disepakati dan Pak Ahmad memohon biarkan dirinya keluar dari rumah itu. Kembali suara Riri terdengar di balik tirai kembali berbicara. Eling Ahmad, sampean teka ing kanen kanti tujuan sing kuat. Lan sampean pingin ngadeling yen pancen ora duo saingan. Komongke niatmu. Bujuk rayu kepada Pak Ahmad begitu menggebu agar Pak Ahmad terus melanjutkan niat dan tujuannya terus dilanjutkan. Begitu ketakutan terlihat sekarang Pak Ahmad. Pak Ahmad melihat kiri dan kanan, tidak ada tempat untuk dirinya meloloskan diri. Tatapan aneh diperlihatkan Pak Tarjo dan istrinya membuat Pak Ahmad semakin ketakutan. Tak lama Pak Ahmad pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Di dalam perjalanan ke Limbangan, Mama Ajengan yang ditemani Cep Dadan, Cep Adi, dan Mandor Uha begitu menikmati perjalanannya. Pagi yang cerah dengan langit berwarna biru dan dihiasi awan putih. Udara sejuk khas perkebunan begitu terasa. Mama Ajengan yang duduk di depan samping Mang Ali sebagai pengemudi tidak lepas dari tasbih dan terus berzikir kepada Sang Pencipta. Mang Ali yang fokus mengemudi tidak terlalu banyak bicara. Begitu juga dengan Mandor Uha, Cep Dadan dan Cep Adi, asik dengan pikiran masing-masing. Neng Agis yang masih dalam pelukan Juragan Aceng pun berbicara, tapi dengan suara yang berbeda. Juragan Aceng dan Nyi Lasri pun ternyata karena kaget. Setelah mendengar Neng Agis berbicara, ulah salempang ka ieu budak. Keun ku kami budak anjeun mah dijaga. Ulah sok sieun keung Aceng miwah Astri. Jog ayeuna mah bejakeun kasih kosasi. Kaula geus siap babantu kitu. Jangan takut dengan anak ini. Kami sudah siap jaga anak kalian dan sekali lagi jangan pernah takut dengan ancaman. Sekarang kasih tahu ke Haji Kosasi, saya sudah siap bantu. Begitu ya teman-teman translate-nya. Setelah selesai berbicara, Neng Agis pun tak sadarkan diri di pelukan Juragan Aceng. Juragan Aceng dan Nyi Lasri antara ketakutan dan bingung atas ucapan yang keluar dari Neng Agis. Pak, sini. Si Neng biar ibu yang gendong. Sekarang bapak pergi keluar dan temui Wah Haji. Dan suruh lihat Neng Agis. Ucap Nyi Lasri menyuruh pergi menemui Wah Haji. Tak berpikir panjang, Juragan Aceng bergegas pergi untuk menemui Wah Haji. Setelah sampai di ruangan tengah, Juragan Aceng tak melihat Wah Haji dan Juragan Aceng menuju kamar depan dan mengetuk pintu. Assalamualaikum Wah Haji, punten Wah Haji, tapi tidak ada jawaban. Pas Juragan Aceng mau berbalik bertemu dengan Mang Osin. Amang, punten, lihat Wah Haji, kata Juragan Aceng. Oh Wah Haji ada di kolam belakang sama si Ujang. Setelah Mang Osin selesai kasih tahu kepada Juragan Aceng, Juragan Aceng pun langsung berlari menuju halaman belakang untuk menemui Wah Haji. Juragan kenapa ya? Sepertinya ada hal penting, ucap Mang Osin. Sesampainya di kolam belakang, Juragan Aceng pun menghampiri Wah Haji yang terlihat lagi menebar ampas padi dadak di kolam. Assalamualaikum Wah Haji,
ucap Juragan Aceng. Waalaikumsalam. Juragan bagaimana? Ucap Wah Haji. Setelah bertemu dengan Wah Haji, Juragan pun menceritakan kejadian yang tadi dialaminya dan juga kejadian yang dialami Neng Agis. Setelah mendengar cerita dari Juragan Aceng, terlihat Wah Haji tersenyum dan sambil memegang bahu Juragan Aceng. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hanya itu yang diucapkan Wah Haji. Ujang dan Juragan masih bingung dan heran. Kenapa Wah Haji setelah mendengar cerita dari Juragan Aceng malah terlihat senang. Ujang, coba lihat Neng Agis dan ajak Mang Osin ya. Wah Haji menyuruh Ujang untuk mengobati Neng Agis dan tidak lupa ajak Mang Osin. Ujang hanya mengangguk dan segera bergegas ke kamar Juragan Aceng. Mari ikut saya Juragan, biar saya ceritakan siapa yang tadi masuk ke tubuh Neng Agis. Wah Haji mengajak Juragan Aceng untuk masuk ke dalam dan menceritakan apa yang dialami Juragan Aceng tadi. Jadi siapa Wak yang masuk ke dalam tubuh anak saya? Juragan Aceng mulai mendesak dengan pertanyaan ke Wah Haji. Dan yang masuk ke tubuh Neng Agis sempat titip salam ke Wah Haji. Saya bingung dan saya juga penasaran. Juragan Aceng memberondong pertanyaan ke Wah Haji. Wah Haji hanya tersenyum dengan apa pertanyaan yang dilanturkan oleh Juragan Aceng. Duduk dulu Juragan, nanti saya akan jawab semua pertanyaan itu. Ucap Wah Haji sambil membuka kursi untuk Juragan Aceng duduk. Setelah Juragan Aceng dan Wah Haji duduk, baru Wah Haji menjawab semua pertanyaan dari Juragan Aceng. Saya hanya cukup bersyukur dan mengucap alhamdulillah. Jika Eyang Guru atau Eyang Kencana sudah sudi membantu kita semua Juragan. Eyang Guru? Eyang Kencana? Siapa itu Wah Haji? Yang saya tanyakan itu siapa yang masuk ke tubuh anak saya? Juragan Aceng sedikit kesal dan emosi lantaran Wah Haji masih ambigu soal kasih jawaban. Karena mungkin pengaruh panik, Juragan Aceng tidak konsentrasi dengan jawaban Wah Haji. Wah Haji langsung mengusap pundak Juragan Aceng dan kembali berkata, Juragan, coba tenangkan dirimu dulu. Saya akan sudah menjawab pertanyaan dari Juragan. Juragan Aceng pun mulai tenang dan mencoba berbicara lagi. Maaf Wah Haji, maaf. Mungkin saya khawatir sejak anak saya tadi Wak. Saya trauma dengan kejadian seperti ini. Sudah 2 kali anak saya hampir teranggut nyawanya. Ucap Juragan Aceng. Jadi siapa yang dimaksud dengan Eyang Guru Wak? Kembali Juragan Aceng menanyakan lagi ke Wah Haji. Wah Haji menceritakan semuanya silsilah siapa Eyang Guru itu. Dan sampai menceritakan waktu kemarin saat dia tertidur dan sampai menceritakan kemuarahak. Tanpa dikurangi dan ditambahkan oleh Wah Haji. Begitu Juragan ceritanya. Tutup Wah Haji. Juragan Aceng dengan khusyuk mendengar cerita Wah Haji begitu takjub. Sampai ucap subhanallah. Alhamdulillah Wah Haji. Saya tenang sekarang. Dan saya cukup yakin dengan kehidupan saya. Tutur Juragan Aceng. Jadi sekarang Juragan cukup berdoa dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah yang menjalankan rencananya. Ucap Wah Haji. Terlihat Juragan Aceng sekarang menjadi tenang dan terpancar rona di wajahnya begitu yakin dan sangat yakin. Jadi yang masuk ke tubuh Neng Agis dan menitipkan salam ke Wah Haji itu Eyang Guru. Kata Juragan Aceng. Iya Juragan. Insya Allah kita putus teror ini Juragan. Wah Haji dengan penuh keyakinan menyemangati Juragan Aceng. Terdengar klakson di luar pagar rumah Wah Haji. Ujang dan Mang Osin yang baru keluar dari kamar Juragan Aceng selesai mengobati Neng Agis pun melihat keluar rumah. Siapa itu Mang? Ujang bertanya kepada Mang Osin. Tidak tahu Ujang. Coba Mang Osin lihat keluar. Ujang menyuruh Mang Osin untuk melihat siapa yang datang. Mohon Jang mangga. Mang Osin bergegas keluar dan memastikan siapa yang datang. Dengan sedikit berlari kecil, Mang Osin sudah menuju luar rumah. Setelah mendekat ternyata Mang Ali yang datang bersama rombongan Mama Ajengan. Mang Ali. Ama. Sambil membuka gerbang Mang Osin menyapa yang baru datang. Mobil pun masuk dan parkir di halaman rumah Wah Haji. Terlihat Ama, Manor Uha, Cep Dadan dan Cep Adi pun turun dari mobil dan langsung menuju rumah Wah Haji. Mang,
Kang Haji ada? Ama Ajengan bertanya ke Mang Osin. Ada Ama, tunggu saya panggil dulu. Mang Osin sambil menyuruh rombongan yang baru datang untuk duduk dulu di kursi depan. Pas Mang Osin mau masuk, ternyata Wahaji dan Juragan Aceng juga mau menuju keluar rumah. Kebetulan Wahaji, saya mau panggil Wahaji. Mau bilang Ama Ajengan sudah datang, kata Mang Osin. Wahaji hanya tersenyum ke arah Mang Osin sambil memegang pundak Mang Osin. Tak lama Wahaji menghampiri rombongan Ama Ajengan. Assalamualaikum Yai, ucap Wahaji. Serentak semua mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Semuanya menyelami Wahaji dan Wahaji pun duduk di kursi biasanya. Ama Ajengan pun menanyakan kabar dari Wahaji dan Juragan Aceng. Dan mereka pun mengobrol dan menceritakan banyak hal. Dan Ama Ajengan menceritakan kejadian di Cisompet dan kejadian yang telah dialami Mandor Uha. Pak Ahmad yang tadi tidak sadarkan diri sekarang sudah siuman. Pak Ahmad membuka mata betapa kaget dan ketakutan. Bagaimana tidak begitu? Pak Ahmad sudah berada di ruangan yang remang-remang cahaya. Dan Pak Ahmad sudah dikelilingi oleh Pak Tarjo, istri Pak Tarjo, dan satu lagi. Pak Ahmad tidak mengenalnya. Di mana aku? Di mana? Sambil terbata-bata, Pak Ahmad mencoba bertanya. Pak Tarjo dengan tatapan tajam melihat Pak Ahmad pun menjawab. Sampean ada di rumah kami. Dan sebentar lagi Mbak Karyo dan Nyai Kemuning akan segera datang untuk menemui sampean. Pak Ahmad mencoba menetralkan pikirannya dan melihat ke sekitar. Kembali Pak Ahmad terkejut saat melihat dengan jelas. Pak Ahmad sekarang sudah berada di dalam goa. Dan yang membuat Pak Ahmad kaget, takut dan merinding saat melihat dinding-dindingnya batu itu dipenuhi kerangka-kerangka manusia yang tertancap di batang kayu dan ditempelkan di dinding gua. Pak Ahmad menelan ludah. Keringat dingin mulai bercucuran membasahi wajahnya. Sekarang badan Pak Ahmad menggigil karena ketakutan sudah mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Kembali Pak Ahmad melihat satu sosok yang ada di sebelah kanan Pak Tarjo. Dan kembali Pak Ahmad terkejut saat melihat sosok yang ada di sebelah kiri Pak Tarjo. Sekalipun tidak terlihat jelas di penglihatan Pak Ahmad. Karena minimnya cahaya tapi cukup buat Pak Ahmad bergidik ngeri. Sosok ini duduk di atas batu. Badannya yang begitu tinggi dan terlihat kepalanya bertanduk. Dan terdengar dulu napas yang sangat berat dikeluarkan oleh sosok itu. Tak lama sosok ini pun berbicara. Ora perlu wedi. Iki minangka ritual sing bakal manehi kakarepan sameleyan Ahmad. Sosok ini berbicara kepada Ahmad. Jangan pernah takut. Karena ini ritual yang akan mengabulkan keinginanmu Pak Ahmad. Sasapuning perjanjian panjenengan sampun kaikat. Sadaya dawuh panjenengan bade kaula lampahi. Saha panjenengan kadeh saregep dadas abdi dalam Bakaryo lan Kemuning. Sosok ini kembali mengingatkan agar Pak Ahmad memenuhi perjanjian dulu dengan tuanya yaitu Mbah Karyo dan Nyi Kemuning. Baru mereka bisa menjalankan semua perintahnya Pak Ahmad. Pak Ahmad baru ingat siapa sosok ini. Ya betul dia yang berbicara waktu di rumah Pak Tarjo. Yang Pak Tarjo bilang si mbahnya. Pak Ahmad setelah mendengar sosok ini berbicara hanya terdiam dan memikirkannya. Dan ingat kembali dengan tujuan utamanya datang kemari yaitu melenyapkan saingan usahanya. Tidak lain tidak bukan Juragan Aceng. Setelah memikirkan matang-matang, tidak peduli dengan dirinya pun akan terjadi budak iblis. Pak Ahmad sudah tidak mempedulikannya. Yang terpenting Juragan Aceng dan keluarganya binasa. Dan mati kowe Aceng, modar si Aceng. Pak Ahmad pun tertawa seakan sudah memenangkan permainan ini. Seketika semua yang ada bersama Pak Ahmad mengikuti dan tertawa. Suara tawa mereka begitu menggema memenuhi ruangan gua tersebut. Istri Pak Tarjo berteriak di sela tertawanya. Jungjungan enggal sampun mios. Sugeng rawuh Gusti Kaula. Sumangga wiyosanira. Istri Pak Tarjo telah menyambut Pak Ahmad sebagai tuan yang telah lahir dan siap menjadi budak Pak Ahmad. Pak Tarjo pun ikut memuji Pak Ahmad dengan sanjungan yang begitu hormat. Kulo bakal sumpah setia marang Gustiku.
Sengit paduka punika dawuh kaula. Dawuh paduka punika kaseteaan kaula. Pak Ahmad sekarang telah berdiri di atas altar batu dan mulai memanggil Mbah Karyo dan Nyai Kemuning. Sembah hormat untuk kalian wahai penguasa dunia bawah tanah wetan. Terima raga dan jiwaku untuk korbankan. Untuk tujuan hamba ratu dan sang raja. Setelah selesai Pak Ahmad berbicara. Angin berhembus pelan tapi penuh dengan aura yang begitu kuat. Setelah selesai angin bertiup terdengar gemerincing suara kuda. Terdengar langkah suara kuda mulai mendekat. Pak Ahmad dan yang lainnya mulai duduk memberi hormat kepada yang akan datang. Setelah gemerincing delman dan suara kuda itu berhenti, tiba-tiba yang tadinya remangnya cahaya masuk mendadak menjadi gelap gulita. Hanya terdengar hembusan suara nafas kuda yang terdengar. Semilir angin berhembus pelan dan terasa dingin dirasakan Pak Ahmad. Tak lama terdengar suara yang sangat indah dan lemah lembut berbisik ke telinga Pak Ahmad. Apa kamu sudah siap dengan segala konsekuensinya, Kakanda? Jika kamu sudah rela dengan sumpah setia, berarti jiwamu akan terikat denganku. Suara wanita ini menekankan kepada Pak Ahmad akan apa yang terjadi bila mana sumpah setia terucap. Maka semua keinginan akan dikabulkan. Tanpa berpikir panjang, Pak Ahmad berbicara dengan tanpa ragu. Iya Nyai, yang penting usaha dan niat saya terwujud dan terlaksanakan, ucap Pak Ahmad. Tak lama Nyai Kemuning menjawab pertanyaan Pak Ahmad. Saya terima sumpah janji setiamu Kakanda. Niat dan hajatmu akan saya kabulkan. Nyai Kemuning pun menjauh dan sekarang ada suara tidak asing lagi bagi Pak Ahmad. Dalam hati Pak Ahmad berbicara, Mbah Karyo. Mbah Karyo pun sekarang berbicara dengan menekankan pada Pak Ahmad. Ahmad, tidak ada tumbal yang harus kamu korbankan. Cukup dirimu saja yang akan menjadi budakku. Iya mengerti Mbah, saya sudah terima dan sudah siap dengan segalanya, ucap Pak Ahmad. Bagus, bagus. Hanya itu yang terucap dari mulut Mbah Karyo. Setelah janji sumpah setia Pak Ahmad selesai, kembali keadaan seperti semula. Dan sosok Mbah Karyo dan Nyai Kemuning pun sudah tidak ada. Terlihat Pak Tarjo kembali sedia kala seperti manusia, sama halnya istri Pak Tarjo dan mbahnya. Tak lama Pak Ahmad kembali tak sadarkan diri dan Pak Ahmad jatuh dari altar batu itu. Di rumah Wah Haji semakin ramai setelah kedatangan tamu dari Pak Kidulan, Ama Ajengan, Mandor Uha, Cep Adi dan Cep Dadan. Terdengar hanya obrolan ringan yang terdengar, seperti menanyakan kabar sana keluarga dan lagi musim apa di Pak Kidulan. Dan sesekali senda gurau terlihat di obrolan mereka. Tak lama Juragan Aceng datang dengan Nyi Lastri dan Neng Agis. Assalamualaikum. Juragan Aceng mengucapkan salam dan serempak menjawab salam dari Juragan Aceng. Mandor Uha pun pas melihat keluarga Juragan Aceng langsung berdiri dan menghampiri Juragan Aceng. Yang Aceng, sambil memeluk Juragan Aceng dan menangis di pelukan Juragan Aceng. Kang Uha, ada apa ini Kang? Tiba-tiba Akang menangis. Bagaimana kabar Akang? Acek Yeti bagaimana? Sehat? Kenapa Acek Yeti gak diajak? Juragan Aceng sambil memeluk Mandor Uha, menanyakan kabar kakak perempuannya yang tak lain istri Mandor Uha. Maaf Jang, maaf. Mandor sambil menangis di pelukan Juragan Aceng hanya terucap meminta maaf. Maaf kenapa Kang? Juragan Aceng bingung sama Mandor Uha. Acek Jang Acek. Ama Ajengan yang sudah tahu kronologisnya pun berdiri dan menghampiri Mandor Uha dan Juragan Aceng. Pak Mandor, sudah Pak Mandor. Ama Ajengan sambil mengelus punggung Mandor Uha. Tak lama Mandor Uha melepaskan pelukan di Juragan Aceng. Mandor Uha kembali duduk di tempat semula sambil menahan tangis dan terisak. Juragan Aceng pun duduk di sebelah Wah Haji dan Nyi Lastri dan Neng Agis duduk di samping Juragan Aceng. Kang, ada apa ini sebenarnya dan dengan Acek Eti Kang? Tanya Juragan Aceng. Sebelum Mandor Uha mau berbicara, Cep Dadan sudah mendahului bicara kepada Juragan Aceng. Punten Kang, saya datang kemari selain mau bersilaturahmi dengan Wah Haji dan Kang Ujang. Dan maaf, saya potong pertanyaan Pak Aceng ke Mandor Uha. Saya sebagai anak tertua dari Pak Ahmad, saya secara pribadi menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Pak Aceng dan Pak Mandor Uha.
Mungkin di Pakidulan sudah bukan rahasia umum tentang bapak saya. Mungkin bisa dibilang keladi dari maut itu sendiri. Perlu kita ketahui di sini, istri dari Pak Mandor Uha, korban dari kebiadaban dari bapak saya dan teror dari keluarga Pak Aceng juga adalah akibat dari perbuatan bapak saya. Maka dari itu saya datang kemari dengan ama ajengan untuk menghentikan dengan tangan saya sendiri. Cep Dadan dengan jiwa kesatria mengaturkan permintaan maaf atas tindak tanduk dan perbuatan dari bapaknya yaitu Pak Ahmad. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Juragan Aceng terlihat sedih atas berita kematian kakak tercintanya Nyi Teti dari istri Mandor Uha. Nyi Lasri pun terkejut atas pengakuan dari Cep Dadan. Tapi di sisi lain Nyi Lasri melihat kesungguhan dari Cep Dadan yang begitu tulus dan menjadi berbaik sangka kepada Cep Dadan. Begitu juga dengan Juragan Aceng. Ya sudah, biarlah Cep. Sekarang kita sama-sama berdoa dan berusaha untuk keselamatan kita. Dan yang lainnya dari niatan jahat bapakmu itu. Karena bapak juga tahu yang terjadi utamanya Pak Ahmad itu keluarga saya. Ucap Juragan Aceng. Wah Haji yang dari tadi mendengarkan sudah biasa menarik kesimpulan. Dengan datangnya rombongan dari Pakidulan dan yang ada di sini punya tujuan yang sama. Yaitu menghentikan kebiadaban Pak Ahmad. Pak Ahmad setelah sadar ternyata Pak Ahmad sudah kembali lagi di rumah Pak Tarjo. Dan Pak Ahmad bangun dan melihat ke sekeliling. Pak Ahmad berada di ruangan seperti kamar dan dihiasi kelambu dan lampu kecil kuning menggantung di plafon. Sudah bangun ya mas? Tanya suara perempuan, ternyata istri Pak Tarjo. Pak Ahmad yang kebingungan dan teringat kembali tentang kejadian itu pun melihat dengan tajam ke arah istri Pak Tarjo. Melihat tatapan tajam Pak Ahmad, istri Pak Tarjo begitu ketakutan dan langsung duduk menghimpu minta ampun. Maaf dengan kelancangan hamba Tuhan. Bagi Pak Ahmad tambah kebingungan dengan tingkah istri Pak Tarjo. Dalam benak Pak Ahmad, kenapa? Ada apa? Pak Ahmad pun berdiri dan menuju keluar kamar sambil memegang kepala istri Pak Tarjo yang lagi duduk bersimpuh. Dan setelah keluar, Pak Ahmad duduk di kursi dan tak lama Pak Tarjo pun keluar bersama istri simbahnya. Dan Pak Ahmad sekarang sadar apa yang telah terjadi pada dirinya. Sekarang Pak Ahmad sudah sumpah janji setia kepada Nyi Kemuning dan Mbah Karyo. Pak Ahmad tidak pakai lama langsung memerintah Pak Tarjo dan istrinya untuk segera menyiapkan persiapan alat-alat ritual yang akan digunakan untuk meneluh Juragan Aceng. Istri Pak Tarjo pun pergi menuju kamar dan dapur untuk mempersiapkan alat semuanya. Ayam hitam cemani, telur ayam yang masih darah, kembang 7 rupa, kemenyan dan getah pinus, jarum, silet, paku dan keris sudah tersedia di dalam nampan. Pak Ahmad tersenyum melihat sesajen dan alat sudah tersiapkan rapi di atas meja. Dengan tatapan tajam, Pak Ahmad memerintahkan pada mbahnya yang bernama Mbah Suti. Itu dengan satu perintah. Kamu sudah tahu apa yang harus diperbuat.